Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menyapa melalui firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam Hosea 10 ayat 12. Demikian dikatakan, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia, bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Dalam bahasa Batak dikatakan, saburhamu madihamu bahen hati goran, asa menggutilhamu hebar tu asine roha, totasamu madihamu sadaladang naib baru, ainunga jupang tiki mangalului jahuba, paimaro ibana, jala di paudatton tuhamu hati goran. Dari nas renungan ini, kita diminta oleh Tuhan untuk menabur keadilan. Saudara-saudari, apakah Anda mau mengalami panen? Maka menaburlah. Teruslah menabur benihmu, karena kamu tidak pernah tahu mana yang akan tumbuh. Mungkin semuanya akan tumbuh. Saudara-saudari, kita semua pasti tahu bahwa pertumbuhan benih tergantung pada banyak faktor pendukung, seperti pada media tempatnya bertumbuh dan juga keadaan sekitar lingkungannya seperti cuaca. Benih yang bertumbuh dengan baik akan menghasilkan pohon dan buah yang baik. Demikian halnya yang Tuhan kehendaki bagi kita di dalam renungan ini. Menaburlah dengan keadilan dan tuailah kasih setianya. Mengapa Tuhan meminta kita untuk menabur keadilan? Karena ketidakadilan telah mengakibatkan penderitaan bagi manusia. Di dalam perlindungan hukum memang sering terdengar ungkapan bahwa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Arti dari ungkapan ini untuk menyatakan bahwa keadilan sering terlihat lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada kelas atas. Jika pelanggaran dilakukan oleh orang yang berekonomi rendah, pasti dihukum berat. Sedangkan orang kaya seperti koruptor yang mengambil uang negara bermiliaran diberikan hukuman yang ringan. Bahkan kita melihat disuplai dengan pelayanan yang nyaman saat di penjara. Konteks yang terjadi di dalam nas ini diberitakan Tuhan saat bangsa Israel pada masa kehancuran dan dibuang ke Babel. Allah sangat kecewa pada bangsa Israel karena mereka tidak setia melakukan perintahnya. Israel meragukan kuasa Tuhan dan lebih condong pada kuasa dewa-dewa bangsa lain seperti dewa Mesir. Hidup bangsa Israel tidak kudus lagi karena mereka juga mengikuti kebiasaan para penyembah berhala dengan hidup di dalam kejahatan dan tidak memperdulikan kehidupan sesamanya. Saudara-saudari, Tuhan menghendaki kita agar tidak mengecewakannya seperti bangsa pilihannya itu. Melalui menabur keadilan kita menunjukkan kesetiaan untuk melakukan perintahnya. Banyak hal yang pahit dan penuh penderitaan yang dapat kita terima jika kita menolak dan melawan perintah Tuhan, seperti penderitaan yang tengah dialami oleh bangsa Israel di Babel. Di dalam kehidupan saat ini, juga kita sering melihat disibukkan oleh pekerjaan. Bahkan kita sulit juga untuk membagikan waktu berdoa bersama membacakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan pernah melupakan firman Tuhan. Dengar atau bacalah dan lakukanlah agar kita tahu apa yang harus ditabur sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah pertolongan Tuhan agar hasil yang kamu tabur dapat kamu tuai. Demikianlah firman Tuhan.
kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat yang indah ini, pada hari yang baru yang akan kami jalani, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup. Tuhan, nas renungan yang kami dengar pada saat ini mengajarkan kami supaya kami taat untuk melakukan perintah-Mu. Engkau mengajari kami, mengingatkan kami supaya kami mampu menabur keadilan, supaya kami juga nantinya menuai kasih setia yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, di awal pagi yang akan kami jalani pada saat ini, kiranya kami dapat menaburkan yang baik kepada saudara-saudara kami, supaya mereka juga dapat menerima kasih setia-Mu. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, saudara-saudara kami yang sakit, Engkau sembuhkan mereka, berikan kepada mereka penguatan yang daripada-Mu Tuhan. Pada orang-orang yang berduka Engkau hibur Tuhan. Dan juga kami berdoa, segala pekerjaan kami berkati Tuhan, supaya melalui pekerjaan itu kami dapat menyatakan bahwa kami adalah pengikut-Mu yang setia dan akan menunjukkan teladan yang baik, dan seluruh pekerjaan kami akan berbuahkan kemuliaan, sukacita bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.